Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu di dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau boleh tak menjaga dan memelihara. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus tuntun kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Saya akan membaca di ayatnya yang pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang memuji Tuhan, saya percaya setiap kita pasti memuji Tuhan. Kita pasti rindu memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Tapi tahukah saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Kitab Wahyu hari ini mau menolong kita untuk kita boleh memahami kenapa kita memuji Tuhan, kenapa kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, terpujilah Tuhan atau pujilah Allah, itu menjadi dasar daripada ayat ini. Bagaimana Yohanes mendengar tentang haleluya, bagaimana orang memuji Tuhan, dan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Paling tidak ada beberapa alasan saudara, seseorang atau kita memuji Tuhan. Di sini kita boleh melihat kenapa kita memuji Tuhan. Yang pertama, Dia adalah Allah kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Sangat jelas sekali di dalam kitab Wahyu ini bagaimana Allah berkarya menyelamatkan umat pilihannya, dan setiap umat pilihannya ada padanya. Dan tentunya ini menjadi bagian setiap kita, orang-orang yang percaya, untuk kita boleh memuji dan memuliakan Dia, karena memang Dia layak. Dia adalah Allah kita yang sudah menyelamatkan kita, dan kita boleh mengalami kemenangan. Kita boleh mengalami anugerah keselamatan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Patutlah kita, layaklah kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan namanya. Di sini kita juga boleh melihat bagaimana Dia adalah Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang mempunyai kemuliaan, dan daripadanya lah kita boleh memuji dan memuliakan namanya. Dia Allah yang agung, di mana kita layak untuk mengagungkan Dia, dan untuk kita boleh memuliakan namanya. Dia juga Allah yang penuh dengan kuasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Dia juga berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas keselamatan kita. Dan inilah saudara, Bapak Ibu, kita boleh diingatkan kembali kenapa kita boleh memuji dan memuliakan namanya. Karena Dia adalah Allah kita yang sudah menyelamatkan kita. Dia Allah yang juga boleh memiliki kuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dan inilah menjadi bagian kita sebagai umat ciptaannya, untuk kita boleh senantiasa memuliakan namanya. Bagaimana di dalam kehidupan kita hari ini? Apakah setiap hari kehidupan kita diarahkan untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Allah kita, Allah yang maha kuasa? Apakah hari ini kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan? Karena Dialah Allah yang agung, Allah yang mulia, dan hanya Dialah yang layak kita sembah, yang layak kita agungkan, dan layak kita tinggikan. Bagaimana kita meresponi dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita di dalam memuji Dia? Bagaimana sikap kita di dalam menyembah Dia? Bagaimana sikap kita akan kekuasaan dan kemahakuasaannya? Apakah kita menghormati kemuliaannya di dalam kehidupan kita? Mari kita introspeksi di dalam diri kita. Sudahkah kita hari ini menempatkan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang sudah menyelamatkan,
Dia Allah yang penuh dengan keagungan, Allah yang maha kuasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong, meneguhkan kita kembali ketika kita boleh memuji, memuliakan namanya. Biar kita semakin kagum dan hormat akan Dia yang sudah berkuasa atas hidup kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga yang sudah memberikan kehidupan kekal itu kepada setiap kita. Layaklah kita memuji, memuliakan namanya melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita, melalui kita membaca firman-Nya, melalui kita berrelasi dengannya, melalui kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dia sudah memberikan hidupnya. Maukah saudara memberikan hidup saudara untuk dipakai sebagai alat kemuliaan-Nya? Tuhan, terima kasih. Ini kami bersyukur karena kasih setiamu. Engkau boleh memilih, memanggil setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk diselamatkan. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh menyelamatkan kami. Ajar kami untuk terus senantiasa bersyukur hanya kepadamu, untuk kami senantiasa memuliakan namamu. Kami hormat akan Engkau, taat setia sampai akhir hidup kami, karena Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Kami mau berdoa jika ada di antara kami yang belum bisa melihat akan kemahakuasaan, keagungan dan kemuliaan-Mu. Singkapkan itu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, tolong kami jika ada di antara kami juga belum bisa mengalami, memahami kasih setiamu. Engkau juga yang akan membukakannya, sehingga hidup kami hidup hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita senantiasa rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.